Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, channel Dosen Kimia. Kali ini pembahasan kita mengenai salah satu gugus fungsi, yaitu amina. Ayo kita mulai. Amina adalah senyawa organik yang merupakan turunan dari amonia. Amina mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada suatu atom karbon atau lebih. Berdasarkan posisi ikatannya, amina secara umum dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu RNH2, R2NH, atau R3N. Amina tersebar luas dalam tumbuhan dan hewan dan banyak amina yang memiliki keaktifan faali, misalnya adrenalin. Berdasarkan gugus tempat terikatnya amina, maka amina dapat dikelompokkan dalam alkil amina dan aril amina. Amina diklasifikasikan berdasarkan jumlah substituen organik yang terikat pada nitrogen, yaitu amina primer, RNH2, amina sekunder, R2NH, dan amina tersier, R3N. Amina primer bila 1C terikat pada nitrogen, contohnya CH3NH2, metilamina. Amina sekunder bila 2C terikat pada nitrogen, contohnya C6H5NHCH3. Amina tersier bila 3C terikat pada nitrogen, contohnya CH3CH2 3 kali N. Amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Contohnya adalah sikloheksaamina. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom hidrogen. Contohnya adalah etil-metilamina. Sedangkan amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Contohnya etil dimetil amina. Perhatikan contoh berikut. Walaupun posisi gugus OH dan NH2 terikat pada jenis karbon yang sama, tetapi klasifikasi kedua molekul tersebut berbeda. Pada klasifikasi alkohol dan juga alkil halida berdasarkan pada jumlah gugus yang terikat pada karbon yang mengikat gugus hidroksil atau halida. Sedangkan pada amina, klasifikasinya berdasarkan jumlah gugus alkil atau aril yang terikat pada atom nitrogen. Suatu nitrogen amina dapat memiliki 4 gugus yang terikat padanya. Dalam hal ini, nitrogen merupakan bagian dari suatu ion positif. Jika satu atau lebih yang terikat pada nitrogen adalah hidrogen, maka senyawanya disebut garam amina. Jika yang terikat keempatnya adalah alkil atau aril tanpa ada hidrogen pada nitrogen, maka senyawanya disebut garam amonium quaterner. Penamaan untuk amina mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Amina sederhana diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsional. Gugus alkil atau aril disebut lebih dahulu, kemudian ditambahkan akhiran amina. Contohnya, butil amina, diisopropil amina. 2. Untuk senyawa yang mempunyai gugus amina diberi nama dengan akhiran diamina dari alkana induknya dengan pemberian angka yang sesuai. 1,3 propana diamina. Untuk amina yang mempunyai substituen yang sejenis, maka penamaan dengan memberi awalan di atau tri pada senyawa alkil yang diikuti dengan amina. Contohnya, trimetilamina, difenil amina. 4. Untuk amina sekunder dan tersier yang mempunyai substituen lebih dari satu, maka gugus alkil terbesar dianggap sebagai induk. Gugus alkil tambahan dinyatakan sebagai awalan N-alkil. Contohnya, N-metil-2-butilamina. N-dimetil-propilamina. Amina yang memiliki gugus fungsi lebih dari satu dan memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka gugus NH2 diberi nama menjadi amino. Contohnya, 2 amino 1 pentanol, asam 3 amino benzoat. Amina dapat membentuk ikatan hidrogen antara atom nitrogen dari amina dengan hidrogen dari air, amina primer dan amina sekunder.
Tetapi ikatan hidrogen antara nitrogen dengan hidrogen ini lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen oksigen dengan hidrogen. Karena nitrogen kurang elektronegatif dibandingkan oksigen. Sehingga ikatan NH menjadi kurang polar. Amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air karena adanya pasangan elektron bebas dari nitrogen yang dapat berikatan dengan hidrogen dalam air. Tetapi untuk amina dengan bobot molekul besar, kelarutannya akan makin berkurang karena semakin bertambahnya gugus hidrofob yaitu gugus alkil. Ukuran kelarutan amina primer, sekunder, dan tersier adalah amina primer, amina sekunder, amina tersier. Karena pada amina primer mempunyai kemampuan membentuk ikatan hidrogen lebih banyak dibandingkan sekunder dan tersier, amina primer mempunyai 2 hidrogen dan pasangan elektron bebas dari nitrogen. Amina sekunder mempunyai 2 hidrogen dan pasangan elektron bebas dari nitrogen. Sedangkan amina tersier hanya mempunyai pasangan elektron bebas dari nitrogen. Reaksi asam basa amina. Amina dapat bereaksi dengan asam membentuk suatu garam alkil amonium halida. Contohnya seperti reaksi berikut, di mana dimetil amina bereaksi dengan HCl, membentuk garam dimetil amonium klorida. Pasangan elektron bebas pada nitrogen mengambil hidrogen yang terdapat pada senyawa HCl. Contoh selanjutnya yaitu amina dalam larutan air akan bersifat basa lemah karena akan menerima sebuah proton dari air. Reaksi ini bersifat reversible. Pembuatan amina. Yang pertama yaitu sintesis dengan reaksi substitusi. Amina atau amonia dapat bertindak sebagai suatu nukleofil dalam suatu reaksi substitusi dengan suatu alkil halida. Karena amina atau amonia mempunyai pasangan elektron bebas. Amonia direaksikan dengan bromoetana akan menghasilkan etil amonium bromida, yaitu suatu garam amina. Yang kemudian direaksikan kembali dengan basa akan menghasilkan etil amina. Pembuatan amina dapat juga dilakukan dengan cara reduksi, yaitu kita mereaksikan nitrotoluena dengan FeHCl akan menghasilkan suatu senyawa yaitu toluidin. Demikianlah materi mengenai amina. Bila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.